Di India, wanita dalam sehari hanya boleh ke toilet 2 kali. Sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Karena di rumah India, tidak ada toilet. Setiap subuh, para perempuan akan membawa wadah keluar rumah. Mereka bersama-sama pergi ke semak-semak yang jauh untuk ke toilet. Terkadang ada laki-laki yang berniat buruk, sengaja menyorot mereka dengan lampu mobil. Saat itu mereka harus menutupi muka mereka dengan selendang. Tetapi hari ini, seorang wanita dari luar datang dan merusak adat yang sudah beribu tahun dilakukan. Dia adalah pengantin si Kesaf yang bernama Jaya. Dia tidak menerima pendidikan yang tinggi. Orang tuanya juga intelektual. Mereka tidak mendukung kebiasaan buruk menggunakan di toilet di alam liar. Hari ini adalah malam pernikahan Jaya. Tiba-tiba di subuh hari, ada suara ketukan yang membuat dia terbangun. Saat membuka jendela, di luar sudah berbaris beberapa perempuan yang membawa lampu. Mereka memanggil Jaya untuk pergi ke toilet bersama-sama. Dia marah dan menanyai Kesaf, kenapa tidak dari awal mengatakan kalau di rumah tidak ada toilet. Kesaf dengan muka tidak bersalahnya mengatakan perempuan di desanya semuanya pergi ke semak-semak untuk menggunakan toilet. Apanya yang aneh? Jaya pun akhirnya juga keluar dan membawa wadah dan bergabung dengan perempuan-perempuan lainnya. Perempuan di sampingnya mengatakan, desa ini tidak ada toilet. Jadi kalau di siang hari minum air yang banyak, kita hanya bisa menahannya. Setelah berjalan selama sejam lebih, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Melihat hal yang tidak biasa, Jaya melemparkan wadah ke tanah. Dia berkata ke Kesaf, harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Kesaf pun mengusulkan ke ayahnya untuk membuat toilet kecil di dalam rumah. Tidak tahunya, ayahnya langsung emosi. Karena rata-rata orang India berpikiran, toilet itu sangatlah kotor. Jika di rumah dibuat toilet, akan menyinggung para dewa. Dan ayahnya Kesaf, kebetulan seorang pemegang agama Hindu yang sangat taat. Belum lama yang lalu dia menyuruh Kesaf untuk menikahi seekor kerbau betina. Karena hari itu adalah hari yang baik untuk menikah. Ayah berkata kalau Jaya tidak pergi keluar untuk menggunakan toilet, dia tidak akan mau makan. Kesaf pun membawa Jaya ke rumah tetangga. Dan ternyata nenek tetangga itu sudah lama terbaring sakit. Agar tidak kesusahan, keluarganya membuat toilet deminya. Jaya pun senang bahagia. Tetapi pergi ke toilet tetangga bukanlah hal yang dilakukan dalam jangka lama. Di malam ini, tiba-tiba Jaya membangunkan Kesaf. Perutnya sakit karena salah makan. Suami istri itu pun pergi keluar. Dan tidak mudah menemukan sebuah tempat. Sebuah lampu kendaraan menyorotinya. Rupanya adalah ayahnya si Kesaf. Kebetulan mengendarai motor melewati tempat itu. Karena kaget pun, dia terjatuh ke tumpukan kayu bakar. Jaya pun menangis. Setelah pulang ke rumah, sang ayah mengatakan kejadian ini sering terjadi. Jaya marah dan bertengkar dengannya. Kesaf kebingungan di antara kedua orang itu. Keesokannya, dia membawa Jaya ke stasiun kereta api. Rupanya kereta api itu tiap hari akan berhenti di desa. Selama 7 menit, Jaya pun bisa ke toilet kereta api tersebut. Seperti inilah, suami istri ini tiap hari menyetir motor untuk mengejar kereta api. Hari-hari mereka kembali tentram. Tetapi hari ini, Jaya baru saja masuk ke dalam toilet. Dan di belakangnya ada beberapa penumpang meletakkan koper di depan pintu toilet. Jaya pun memukul pintu dan berteriak, menunggu mereka memindahkan koper-koper. Kereta api itu sudah mulai berjalan. Kesaf melihat Jaya dibawa pergi oleh kereta. Di tengah malam 3 orang laki-laki India sedang mencuri sebuah toilet umum. Setelah sampai di rumah, dia langsung menutupi toilet itu dengan kain. Diam-diam memasuki toilet, dan menelepon istrinya. Karena di rumah tidak ada toilet. Jaya sudah pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi belum juga istrinya pulang. Kesaf sudah dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya sang ayah menyadari rumahnya ada toilet. Dan langsung lapor ke polisi untuk menangkap Kesaf. Sebelum pernikahan, Kesaf juga seperti laki-laki lainnya. Asal mencari tempat sudah bisa terselesaikan. Sama sekali tidak pernah memikirkan posisi perempuan. Setelah itu Jaya menyamparinya, dan memutuskan untuk mengeluarkan Kesaf dari penjara. Tetapi dia sangat marah, karena masalah ia ingin sebuah toilet.
adalah hal yang wajar. Tidak perlu untuk diam-diam mencuri. Tetapi keesokannya, hal tentang Jaya kembali ke rumah orang tuanya karena tidak ada toilet. Masuk ke dalam koran. Sekarang seluruh desa menjadi emosi. Nenek Kesaf membawa perempuan di desa ke rumah orang tua Jaya. Mereka menegur Jaya, tidak seharusnya karena hal ini langsung kembali ke rumah orang tua. Membuat keluarga malu. Sudah beribu tahun, para perempuan selalu menahan diri di siang hari dan menunggu hingga malam baru pergi keluar untuk menggunakan toilet. Bahkan mamanya sendiri pun menasehatinya, jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Ayahnya yang di sebelah pun tidak bisa menerima pembicaraan itu lagi. Dia merasa anak perempuannya sebenarnya tidak mencari ribut tanpa alasan. Ada sangat banyak perempuan terancam bahaya karena menggunakan toilet di luar. Karena di rumah mereka tidak ada toilet. Dia selalu berpikir, negara ini belum cukup menghargai perempuan. Ternyata, kendala terbesar bagi perempuan adalah mereka sendiri. Perkataan ini membuat Kesaf yang berdiri diam di luar pintu merasa malu. Dia harus membuatkan istrinya sebuah toilet. Dia harus membuatkan istrinya sebuah toilet. Di dalam rapat penduduk desa, Kesaf mengusulkan permintaan untuk membuat toilet. Tetapi hal ini langsung mendapatkan penolakan dari semua orang. Alasannya adalah sudah ribuan tahun tidak ada orang yang menggunakan toilet di rumah. Hal itu bisa membawa penyakit masuk ke dalam rumah. Bahkan perempuan-perempuan desa itu juga tidak setuju. Tapi dia sudah menetapkan. Hari ini Jaya menemukan. Sebenarnya di 4 tahun yang lalu sudah memberikan sebesar 29 miliar. Untuk membuat toilet. Tetapi hingga sekarang mereka tidak melihat sama sekali. Uang ini sudah pasti dikorupsi. Kesaf membawa dokumen-dokumen. Memasuki kantor kepala kesehatan. Mendengar pertanyaan mereka. Dia malah tertawa. Ternyata pemerintah dari sudah membuat toilet di dalam desa. Tetapi para penduduk itu menggunakannya. Dan menggantinya menjadi toko pangkas rambut. Peternakan kuda. Ada juga toko jahit. Sudah bertahun-tahun. Dia menunggu orang untuk meneliti hal ini. Di bawah bantuannya, Kesaf mencari seorang pengacara. Secara resmi mengajukan gugatan ke komite desa. Tapi proses persetujuan untuk membangun toilet minimal membutuhkan waktu 11 bulan. Kepala kesehatan mengatakan ini adalah pertempuran yang sulit. Karena yang harus mereka tantang adalah bukan hanya penduduk desa, tetapi juga budaya yang sudah ribuan tahun ada. Demi mempercepat membawa istrinya kembali, Kesaf memutuskan untuk membuat sebuah toilet di rumahnya dulu. Ayahnya melakukan trik lama, tidak mau makan. Tetapi kali ini, Kesaf tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa hari, toilet pertama di desa pun sudah selesai dibangun. Kesaf dengan bangga memberitahu istrinya untuk pulang dan memotong pita untuk toilet. Besok paginya, Kesaf terbangun karena adanya suara ribut. Ternyata ayahnya menyuruh orang-orang untuk menghancurkan toilet. Melihat kerusakan ini, Kesaf sangat sedih, hanya ingin membangun toilet di rumah. Kenapa begitu susah? Malam itu, Jaya kepikiran, desa sudah selama 1700 tahun. Tidak ada orang yang bercerai. Sebuah ide brilian muncul di benaknya. Keesokannya, kasus perceraian karena toilet muncul di koran. Orang-orang langsung membahasnya. Para perempuan di dalam desa merasa Jaya sudah mempermalukan mereka, dan para lelaki ingin menendang keluar Kesaf dari desa. Dan banyak reporter yang langsung berdatangan. Melihat ke kamera, Jaya pertama kalinya mengekspos kebiasaan buruk yang tak terkatakan ini kepada publik. Di saat reporter menanyainya, siapa yang akan bertanggung jawab atas perceraian ini? Jaya menjawab, yaitu perempuan yang keluar di subuh besok. Kalimat ini seperti pukulan. Akhirnya menyadari para perempuan lainnya. Mereka melemparkan wadah di tangan mereka. Dan mulai menolak untuk masak. Karena dengan tidak makan tidak perlu ke toilet lagi. Dan mereka semua melakukan demo. Akhirnya mendapatkan perhatian dari menteri. Tapi Kesaf dan Jaya, hari perceraian mereka akhirnya datang juga. Kesaf sebenarnya ingin membawa Jaya pergi jauh terbang tinggi. Tetapi Jaya pasti tetap tidak ingin mundur. Dia pasti ingin memenangkan hal ini. Perang kebangkitan wanita. Mereka pergi ke hakim untuk registrasi perceraian mereka. Saat itu sekretaris diam-diam membawa sebuah surat. Setelah hakim melihatnya, langsung menolak registrasi perceraian mereka berdua.
karena sudah setuju untuk membangun toilet di desa mereka. Rupanya setelah menteri mengerti tentang hal ini, dia memerintahkan 7 orang untuk membeli gembok dan mengunci toilet yang ada di kantor pemerintah, yang seharusnya butuh 11 bulan untuk mendapatkan persetujuan proses pembangunan toilet. Dalam sehari sudah selesai. Malam ini, Nenek Kesaf tiba-tiba sakit perut. Dia pun langsung bangun dan buru-buru keluar. Lalu tidak hati-hati tergelincir. Ia yang sedang buru-buru dan kesakitan, hanya bisa mengharapkan anaknya untuk membawa dia masuk ke toilet yang rusak itu. Kali ini ayahnya Kesaf, kesadarannya telah menerima dampak yang besar. Dia akhirnya mengerti pentingnya ada toilet. Sejauh ini, revolusi toilet gencar, dan akhirnya meraih kemenangan. Orang yang di dalam foto itu adalah karakter asli yang sebenarnya. Itu adalah ketekunan mereka, hingga mengubah nasib 6 miliar perempuan.